Langit biru cerah membentang di atas Misano World Circuit Marco Simoncelli, tapi suasana di bawahnya justru penuh ketegangan. Tribun bergemuruh oleh teriakan ribuan penonton yang memadati setiap sudut sirkuit. Bendera warna-warni berkibar, suara trompet bercampur dengan dentuman musik keras, menciptakan atmosfer yang seolah menelan siapa saja yang ada di dalamnya. Semua tahu, hari itu bukan sekadar balapan biasa, hari itu adalah hari penentuan juara Red Bull Rookies Cup. Di balik padok, Veda Ega duduk terpaku. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan badai. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meski udara pagi masih segar. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa menghapus semua kerja keras berbulan-bulan. Rival utamanya, seorang pembalap Spanyol berkarakter dingin, berjalan melewatinya sambil melempar senyum sinis. Sorakan penonton Italia yang mendukung rival Eropa membuat tekanan terasa berkali lipat. Ketika ia mengenakan helm, detak jantungnya semakin cepat. Ingatannya melayang pada seri-seri sebelumnya, jatuh, bangkit, disalahkan, bahkan diremehkan. Namun, justru dari luka-luka itu semangatnya terbentuk. Hari ini, ia membawa lebih dari sekadar nama dirinya. Ada bendera merah putih di pundaknya, ada harapan jutaan orang yang menanti kabar dari Misano. Suara Marshall mulai memanggil para pembalap menuju grid. Langkah Veda terasa berat, tapi juga penuh keyakinan. Setiap langkah menuju motornya seperti perjalanan panjang menuju takdir. Motor KTM bernomor kebanggaannya sudah menunggu, mengkilap terkena sinar matahari. Kru tim menepuk bahunya, memberi dorongan terakhir sebelum pertarungan dimulai. Begitu ia duduk di atas motor, atmosfer terasa berubah. Raungan mesin dari puluhan motor lain menggema, menciptakan getaran yang menjalar ke tulang. Veda memejamkan mata sejenak, merasakan desiran angin, dan berbisik lirih dalam hati, hari ini aku harus menang. Lampu start di atas lintasan mulai bersiap. Penonton berdiri serentak, kamera televisi mengarah ke wajah-wajah tegang para pembalap muda. Misano bukan hanya menyaksikan balapan, tapi juga lahirnya sejarah. Semua mata kini menunggu, apakah anak muda asal Indonesia ini mampu melawan badai di tanah Eropa. Dan di momen itu, sebelum lampu start padam, publik Misano sudah bisa merasakan aura berbeda. Aura seorang anak bangsa yang siap menantang takdir, bahkan jika harus melawan dunia sekalipun. Suasana Misano yang gegap gempita tak mampu menutupi gejolak batin Veda. Dari balik visor helmnya, ia merasakan pandangan ribuan orang seakan menembus dadanya. Seolah-olah tribun penuh itu menunggu kejatuhannya, bukan kemenangannya. Sorakan keras yang mendukung rival Eropa membuat dirinya sadar betapa kecilnya dukungan untuk seorang bocah dari jauh di Asia Tenggara. Namun justru disitulah bebannya terasa lebih berat. Ia tak hanya membalap untuk dirinya, melainkan untuk membungkam keraguan dunia. Di kepalanya, bayangan kegagalan masa lalu masih jelas. Ia teringat momen di sirkuit sebelumnya, ketika kesalahan kecil membuatnya kehilangan podium. Komentator Eropa mencibir, menyebut dirinya terlalu muda, terlalu liar, terlalu cepat terbakar. Kata-kata itu menancap dalam, mengoyak keyakinannya. Kini, sebelum lampu start padam, semua bayangan itu datang menyerang seakan ingin menjatuhkannya sekali lagi. Tapi jauh di lubuk hati, ada sesuatu yang lebih kuat daripada ketakutan. Veda teringat pesan ayahnya sebelum berangkat ke Italia, kalau kau sudah di lintasan, jangan balapan untuk membuktikan kepada orang lain. Balapanlah untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kau pantas di sana. Kata-kata itu kembali menggema, menyalakan bara yang hampir padam. Sementara itu, rival utamanya terlihat tenang, duduk dengan ekspresi penuh percaya diri. Ia tahu, jika berhasil finish di depan Veda, gelar juara akan jadi miliknya. Para komentator Eropa terus memuji keunggulan teknisnya, menambah tekanan di pundak Veda. Skenario seakan sudah disusun, dunia menunggu pahlawan mereka sendiri, bukan seorang anak asing yang datang membawa warna merah putih. Meski begitu, bayangan tekanan itu justru mengasah ketajaman Veda. Ia mulai merasakan adrenalin bercampur tekad.
Nafasnya teratur, genggamannya pada stang motor makin erat. Baginya, hari ini bukan hanya balapan. Hari ini adalah pertempuran untuk kehormatan, pembuktian bahwa darah pejuang yang mengalir di nadinya bisa mengguncang panggung dunia. Lampu start yang masih menyala merah menambah detak jantungnya. Detik-detik terasa panjang, seakan waktu sengaja mempermainkannya. Publik di tribun makin gaduh, menunggu klimaks, sementara di dalam dirinya dua suara bertarung, suara keraguan yang berbisik ia akan gagal, dan suara keyakinan yang berteriak bahwa ia bisa menang. Dan ketika akhirnya ia menoleh sekilas ke arah tribun, melihat satu-satunya bendera Indonesia yang berkibar di tengah lautan penonton, bibirnya melengkung tipis di balik helm. Itu cukup, ia tahu, meski hanya segelintir, dukungan itu berarti dunia. Tekanan mungkin masih menghantuinya, tapi kini Veda sudah siap mengubah tekanan menjadi bahan bakar menuju kemenangan. Lampu merah di atas garis start menyala terang, menghentikan seluruh dunia dalam sekejap. Veda menahan napas, jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Begitu lampu padam, puluhan motor meledak bagaikan roket, melesat meninggalkan garis start. Suara knalpot bergemuruh, ban berdecit, dan tubuh-tubuh muda itu langsung bertarung demi ruang sekecil apapun. Veda yang start dari barisan tengah langsung merasakan senggolan di tikungan pertama. Dua motor dari sisi kiri dan kanan menutup jalurnya. Ia dipaksa mengerem keras agar tidak terhimpit. Sekejap, posisinya jatuh dari kelompok depan. Komentator berteriak panik, "Oh tidak, Veda kehilangan momentumnya di awal. Gelar juara bisa melayang." Asap ban mengepul, beberapa pembalap hampir tersungkur di depannya. Kekacauan itu membuat balapan seolah berubah jadi medan perang. Veda sempat kehilangan keseimbangan, ban belakangnya bergoyang liar, namun dengan refleks luar biasa ia berhasil menahan motornya tetap tegak. Penonton di tribun bersorak heboh, sebagian bersiul mengejek, sebagian lagi justru kagum pada reaksinya. Namun, posisi Veda kini jauh dari harapan. Rival utamanya sudah memimpin di depan, mulus melesat dengan rombongan terdepan. Jarak itu bisa berarti kiamat jika ia tak segera bangkit. Kamera televisi menyorot wajah Veda di balik helm, menampilkan sorot mata yang menyala penuh amarah. Dunia bisa melihat, anak ini belum menyerah. Di tengah kekacauan itu, suara-suara keraguan kembali menghantam benaknya. Kau akan gagal lagi, seperti balapan sebelumnya. Tidak ada yang percaya kau bisa. Tapi genggaman tangannya pada stang makin kuat, mematikan suara-suara itu. Ia tahu, balapan tidak pernah selesai di tikungan pertama. Lap pertama baru saja usai, dan meski posisinya terperosok ke belakang, Veda mulai menemukan ritmenya. Nafasnya teratur, tubuhnya menyatu dengan motor. Ia tahu ada puluhan lap tersisa untuk membalikkan keadaan. Tekanan yang tadinya menghantui kini berubah menjadi dorongan untuk menyerang. Ketika melintasi garis start-finish, Veda berteriak dalam hatinya, belum selesai. Ini baru dimulai. Dan publik Misano, yang awalnya mengira ia akan tenggelam, mulai menyadari satu hal, drama besar baru saja dimulai di lintasan. Lap demi lap bergulir, dan Veda yang semula tercecer mulai menyalakan kembali insting predatornya. Tubuhnya menunduk rendah di atas motor, seakan menyatu dengan mesin yang meraung. Setiap tikungan jadi ajang tarung, setiap celah sekecil apapun ia manfaatkan. Satu per satu lawan yang sempat menyalipnya kini berguguran, ditelan oleh keberanian seorang bocah Asia yang menolak menyerah. Sorakan penonton mulai berubah nada. Dari awalnya mengejek, kini terdengar decak kagum. Lihat anak itu. Dia menyalip lagi, seru salah satu komentator. Setiap kali Veda mengeksekusi manuver berbahaya di tikungan cepat, tribun meledak oleh teriakan. Bukan hanya karena aksinya indah, tapi karena keberaniannya melawan arus seakan menyalakan nyali seluruh arena. Di tikungan ke-13, sebuah manuver nekat membuat jantung semua orang seakan berhenti. Veda masuk terlalu dalam, hampir bersenggolan dengan lawan di depannya. Namun dengan refleks kilat, ia memotong jalur dari sisi dalam,
membuat lawannya terkejut dan kehilangan ritme. Sekali lagi, ia membuktikan bahwa keberanian bisa menaklukkan rasa takut. Lap demi lap, posisinya terus merangkak naik. Dari kelompok belakang, kini ia sudah menembus 10 besar. Rombongan terdepan mulai bisa ia lihat jelas di depan mata. Jarak yang tadinya terasa mustahil kini terpangkas sedikit demi sedikit. Kamera televisi internasional mulai menyorot aksinya. Komentator menyebut namanya berulang kali. Veda Ega, sensasi dari Indonesia, sedang menggila di Misano. Namun kebangkitan ini bukan tanpa risiko. Ban mulai panas, tenaga fisik terkuras, dan setiap manuvernya semakin berbahaya. Tapi justru disitulah letak magisnya. Veda tak lagi sekadar membalap dengan teknik, ia melakukannya dengan jiwa. Sorot matanya tajam, seperti macan lapar yang mengincar mangsa di depan. Publik Misano kini terbelah. Sebagian masih mendukung rival-rival Eropa, tapi sebagian lain mulai berdiri, memberi tepuk tangan untuk keberanian bocah bernomor motor itu. Mereka sadar, sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa, lahirnya kisah heroik yang jarang terjadi. Dan ketika ia akhirnya berhasil menembus 5 besar, sorakan di tribun pecah. Seolah seluruh sirkuit baru saja menyadari bahwa cerita hari ini belum ditulis oleh rival Eropa, melainkan oleh seorang macan muda dari Indonesia yang bangkit dari keterpurukan. Begitu Veda berhasil merangsek ke posisi 5 besar, aroma pertempuran sejati mulai terasa. Di depan matanya, rival abadinya, pembalap Spanyol yang sejak awal musim menjadi batu sandungan, mendominasi dengan gaya khas, cepat, dingin, tanpa kompromi. Dialah bayangan gelap yang selalu menghalangi jalan Veda menuju puncak. Dan hari ini, di Misano, pertarungan keduanya mencapai klimaks. Rival itu menoleh sekilas ke belakang, menyadari kehadiran Veda yang semakin mendekat. Senyum sinis tergambar di balik helmnya, seakan berkata, "Kau tak akan pernah melewatiku." Begitu Veda mencoba membuka jalur, rivalnya langsung menutup rapat, menghalangi dengan manuver kasar. Dua motor itu hampir bersenggolan, membuat penonton berseru ngeri. Namun Veda tidak gentar. Setiap kali jalurnya dipotong, ia mencari celah lain. Setiap kali dipaksa melebar, ia justru masuk lebih dalam. Duel roda ke roda pun tak terhindarkan. Suara gesekan ban dan raungan mesin berpadu dengan teriakan tribun, menciptakan suasana yang lebih mirip pertempuran hidup dan mati daripada sekadar balapan. Komentator internasional berteriak, "Inilah duel yang kita tunggu. Sang rival Eropa versus sensasi Asia. Tidak ada yang mau mengalah." Kamera menyorot adegan dramatis ketika lutut keduanya nyaris saling bersentuhan di tikungan cepat. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat keduanya terlempar dari lintasan. Rival Spanyol itu menggunakan segala trik, mengerem mendadak, menggeser jalur, bahkan menutup pintu secara agresif. Tapi Veda punya sesuatu yang lebih dari sekadar teknik, ia punya hati. Setiap kali terdesak, ia tetap tenang, menunggu momen yang tepat. Dari balik helm, matanya menyala penuh determinasi, seperti mengatakan, "Aku tidak akan mundur." Penonton semakin liar, beberapa berdiri di kursi, tak sanggup duduk menyaksikan duel yang begitu brutal. Ada yang bersorak mendukung sang Eropa, ada pula yang mulai berteriak menyebut nama Veda. Atmosfer Misano mendidih, seakan seluruh dunia sedang menonton perebutan tahta masa depan. Dan di akhir lap itu, meski rival masih berada di depan, satu hal jelas, Veda tidak bisa dipatahkan. Rival abadinya boleh mencoba segalanya, tapi macan dari Indonesia itu tetap mengejarnya tanpa henti. Pertarungan keduanya baru saja dimulai, dan dunia tahu ini akan menjadi duel legendaris. Lap demi lap berlalu, dan waktu semakin menipis. Publik Misano menahan napas, karena balapan kini tinggal menyisakan satu lap terakhir. Di depan, rival Spanyol masih memimpin dengan penuh percaya diri, sementara Veda terus membayanginya dari belakang, tak pernah memberi jarak lebih dari 1 detik. Kedua pembalap muda itu seperti dua bayangan yang saling menempel, siap meledak kapan saja. Ketegangan mencapai puncak.
Komentator berteriak histeris, semuanya akan ditentukan di lap terakhir ini. Apakah bocah Indonesia bisa melakukan keajaiban? Sorakan di tribun semakin keras, sebagian penonton berdiri, sebagian lain menutup wajah tak sanggup melihat pertarungan yang begitu gila. Di sepanjang lap terakhir, rival Spanyol menggunakan segala cara untuk menghalangi. Ia menutup jalur di setiap tikungan, memaksa Veda melebar, bahkan nyaris menyentuh fairing motornya ke arah Veda. Tapi Veda tetap tenang. Ia menunggu, seperti macan yang sabar menanti mangsa lengah. Tekanan justru membuat fokusnya semakin tajam. Saat motor-motor itu melaju menuju sektor akhir, tribun bergemuruh semakin keras. Semua orang tahu, tinggal tersisa satu kesempatan emas, tikungan terakhir Misano, tikungan yang kerap menjadi saksi drama besar dalam sejarah balap. Veda tahu, inilah momen hidup dan mati. Rivalnya memimpin masuk ke tikungan terakhir, menutup jalur dalam dengan rapat. Seolah-olah ia yakin jalur itu sudah terkunci, dan kemenangan tinggal sejengkal. Namun di balik helm, Veda tersenyum tipis. Ada keberanian gila yang mulai membara, keberanian yang hanya muncul sekali dalam seumur hidup seorang pembalap. Dengan kecepatan luar biasa, Veda menurunkan gigi, memaksa motornya masuk dari celah yang hampir mustahil. Roda depannya nyaris menyentuh ban belakang rival. Ban belakangnya sedikit tergelincir, suara gesekan terdengar, namun ia tetap memaksa. Penonton menjerit histeris, sebagian tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dan tepat sebelum garis lurus menuju finish, Veda berhasil menusuk ke dalam, meninggalkan rivalnya terkejut dan terlambat merespons. Seluruh Misano berguncang, teriakan bercampur dengan decak kagum. Tikungan terakhir telah menjadi saksi aksi paling gila, aksi yang bisa mengubah takdir. Begitu keluar dari tikungan terakhir, motor Veda melesat ke arah garis finish dengan kecepatan penuh. Rival Spanyol yang tadinya memimpin kini terjebak di belakang, tak sempat membuka jalur lagi. Penonton di tribun langsung berdiri serentak, tangan-tangan terangkat, teriakan membahana, seolah bumi Misano berguncang oleh euforia. Semua mata terpaku pada satu sosok, bocah Indonesia yang baru saja melakukan manuver paling gila dalam sejarah Red Bull Rookies Cup. Komentator hampir kehilangan suara, berteriak dengan nada tak percaya, apa yang baru saja kita saksikan. Veda Ega masuk di celah yang mustahil. Ini tidak masuk akal. Kamera televisi mengulang adegan itu berulang-ulang, memperlihatkan bagaimana motor Veda hampir menyentuh aspal, lututnya menyeret, dan roda belakang bergeser, namun ia tetap berhasil menyalip di momen paling genting. Di lintasan lurus terakhir, suara mesin meraung sekeras-kerasnya. Rival Spanyol mencoba kembali mengejar, memaksa motornya hingga batas maksimal, namun jarak itu sudah cukup untuk memberi Veda keunggulan tipis. Meter demi meter mendekati garis finish terasa seperti abadi. Jantung penonton berdetak bersamaan, menunggu siapa yang akan lebih dulu menyentuh bendera kotak-kotak. Dan akhirnya, dalam sekejap yang akan dikenang selamanya, Veda melintasi garis finish lebih dulu. Bendera kotak-kotak berkibar, sorakan publik meledak, dan tribun Misano berguncang bagaikan stadion sepak bola yang baru saja menyaksikan gol penentu kejuaraan. Nama Veda menggema di pengeras suara, disambut teriakan takjub ribuan orang yang awalnya meragukannya. Tubuh Veda gemetar di atas motor, bukan karena lelah, melainkan karena sadar ia baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia meninju udara, matanya berkaca-kaca di balik visor. Ini bukan hanya kemenangan balapan, ini adalah kemenangan hati, kemenangan tekad, kemenangan untuk bangsa yang ribuan kilometer jauhnya sedang menonton dengan haru. Di padok, para kru tim berlari ke arah pit wall, berteriak sambil menangis gembira. Rival-rivalnya hanya bisa menatap tak percaya, menyadari bahwa hari itu mereka dikalahkan bukan oleh keberuntungan, tapi oleh keberanian seorang bocah yang menolak tunduk pada tekanan. Misano pun pecah dalam gegap gempita. Apa yang awalnya dianggap mustahil kini nyata,
seorang anak muda dari Indonesia telah menggegerkan publik Eropa dengan aksi heroik yang akan tercatat dalam sejarah Red Bull Rookies Cup. Dunia baru saja menyaksikan lahirnya legenda. Begitu motor Veda berhenti di Parc Ferme, tubuhnya seakan tak kuat lagi menahan ledakan emosi. Ia membuka helmnya, wajah muda itu terlihat basah oleh keringat bercampur air mata. Ia menengadah ke langit Misano, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, seakan berterima kasih pada takdir yang akhirnya berpihak padanya. Sorakan penonton membahana, sebagian meneriakkan namanya, sebagian masih terdiam tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Di layar besar sirkuit, tulisan besar muncul, juara Red Bull ROOKIES Cup, Veda Ega Indonesia. Suasana berubah jadi lautan kegilaan. Para kru timnya berhamburan, berpelukan, menangis, bahkan ada yang berlutut tak kuasa menahan haru. Kamera televisi menangkap ekspresi mereka, dan dunia menyaksikan bagaimana seorang anak bangsa kecil dari jauh berhasil mengguncang panggung besar Eropa. Rival Spanyol yang tadi begitu arogan hanya bisa terdiam, menunduk, dan berjalan menjauh dari motor. Wajahnya muram, penuh penyesalan, karena ia tahu hari itu ia dikalahkan bukan oleh keberuntungan, melainkan oleh keberanian sejati. Sebaliknya, Veda berdiri tegak, tubuhnya kecil tapi auranya membesar, seakan ia bukan lagi sekadar pembalap muda, ia sudah jadi simbol perlawanan. Tribun Misano pecah oleh lagu-lagu sorakan. Ada yang membawa bendera Indonesia, melambai-lambaikan dengan penuh kebanggaan. Veda melihat itu, dan untuk sejenak, seluruh dunia seakan mengecil, hanya tersisa satu momen sederhana, seorang anak muda melihat bendera negerinya berkibar jauh di tanah asing, disaksikan ribuan pasang mata. Komentator terus mengulang, hari ini, kita melihat sejarah. Anak ini datang dari Indonesia, menantang para pembalap terbaik Eropa, dan keluar sebagai juara. Ini gila, ini tidak terbayangkan. Kata-kata itu disiarkan ke seluruh dunia, masuk ke layar televisi, ponsel, dan hati jutaan orang. Veda sendiri hanya bisa tersenyum, meski matanya masih berkaca-kaca. Ia tahu, perjalanan panjang, rasa sakit, dan semua ejekan yang pernah ia terima kini terbayar lunas. Hari ini, ia bukan hanya pemenang balapan, tapi juara sejati. Red Bull Rookies Cup resmi menjadi miliknya, sebuah gelar yang akan selalu dikenang. Dan di balik semua itu, publik Misano yang awalnya hanya datang untuk menyaksikan duel pembalap Eropa, kini pulang dengan satu nama yang terus terngiang di kepala mereka, Veda Ega, anak muda yang menjadikan kemenangan sebagai takdir, bukan kebetulan. Langkah Veda terasa ringan ketika ia berjalan menuju podium, meski tubuhnya sebenarnya sudah lelah tak terkira. Setiap sorakan penonton yang meneriakkan namanya terdengar seperti musik kemenangan di telinganya. Begitu ia menaiki tangga podium, dunia terasa berhenti sejenak. Di sana, di puncak paling tinggi, tempat yang hanya bisa dihuni seorang juara, Veda berdiri tegak, dada kecilnya membusung dengan bangga. Saat bendera merah putih mulai naik perlahan di tiang podium, air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Lagu Indonesia Raya menggema di udara Misano, menggantikan semua kebisingan mesin dan teriakan penonton. Ribuan pasang mata terdiam, menyaksikan bocah muda dari negeri jauh itu meneteskan air mata sambil menyanyikan lagu kebangsaan dengan lirih, bibirnya bergetar penuh haru. Kamera televisi menyorot wajah Veda dari dekat, memperlihatkan setiap tetes air matanya. Komentator pun ikut terbawa suasana, inilah momen paling emosional. Dari Indonesia, untuk dunia. Sejarah tercipta di Misano. Bahkan beberapa penonton di tribun terlihat ikut menitikkan air mata, terhanyut oleh ketulusan seorang anak bangsa yang berhasil melawan segalanya untuk berdiri di sana. Di sisi lain podium, rival-rivalnya hanya bisa menunduk. Mereka tahu, apa yang dilakukan Veda hari ini melampaui batas normal seorang pembalap. Rival Spanyol yang tadinya arogan pun terpaksa mengulurkan tangan, meski wajahnya kaku. Veda menerimanya dengan senyum tulus, sebuah sikap yang menunjukkan bahwa ia bukan hanya juara di lintasan,
tapi juga juara dalam hati. Kru timnya bersorak di bawah podium, melambai-lambaikan bendera Indonesia. Beberapa di antara mereka bahkan berteriak histeris sambil menangis. Veda melihat ke arah mereka, lalu mengangkat trofi tinggi-tinggi ke langit. Trofi itu berkilau diterpa sinar matahari sore Misano, seakan menjadi simbol cahaya baru bagi masa depan balap Indonesia. Sorakan Veda, 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 menggema dari tribun. Nama itu kini bukan lagi sekadar nama seorang anak muda, tapi sudah berubah menjadi simbol perlawanan, simbol harapan, simbol bahwa mimpi sebesar apapun bisa diraih meski datang dari tempat yang jauh dari pusat dunia balap. Dan di detik itu juga, ketika lagu kebangsaan selesai berkumandang, Veda menutup matanya sambil menggenggam erat trofi juara. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, "Untuk Indonesia, ini semua untukmu." Air mata yang jatuh di podium itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata sejarah. Setelah upacara podium usai, suasana di Misano masih bergemuruh. Media internasional berlari-lari menuju padok, berebut untuk mendapatkan pernyataan dari sang juara baru. Kilatan kamera berulang kali menyambar wajah Veda yang masih basah oleh air mata kebahagiaan. Dalam sekejap, namanya menjadi headline di layar-layar besar. Veda Ega, juara Red Bull Rookies Cup 2025 dari Indonesia untuk dunia. Di media sosial, jagat maya mendidih. Video manuver gilanya di tikungan terakhir tersebar ke seluruh penjuru dunia, ditonton jutaan kali hanya dalam hitungan jam. Para legenda MotoGP ikut memberikan komentar, memuji keberanian bocah Indonesia itu. Manuver level dewa, tulis salah seorang juara dunia, sementara yang lain menyebutnya anak ajaib yang lahir untuk menjadi legenda. Namun di balik semua hiruk-pikuk itu, Veda tetap sederhana. Ia duduk di padok, memegang trofi di pangkuannya, menatapnya lama seakan masih tak percaya. Baginya, ini bukan sekadar piala. Ini adalah simbol dari setiap doa orang tuanya, dari setiap keringat yang jatuh di latihan, dari setiap luka dan jatuh bangun yang pernah ia alami. Trofi itu adalah bukti bahwa mimpi anak kampung pun bisa mengguncang dunia. Di tribun, beberapa penonton Italia yang awalnya tidak mengenalnya kini bersorak menyebut namanya, bahkan ada yang memeluk bendera Indonesia sambil berfoto. Veda tersenyum kecil melihat itu. Ia sadar, hari ini ia bukan hanya memenangkan balapan, tapi juga hati publik. Dari yang meremehkannya, kini mereka menghormatinya. Rival Spanyol yang dikalahkannya hanya bisa menatap dari jauh, menelan pahitnya kenyataan. Bagi dunia, duel mereka hari ini bukan sekadar pertarungan biasa, melainkan awal dari rivalitas legendaris yang akan dikenang bertahun-tahun. Namun, satu hal yang pasti, hari ini, Veda lah yang keluar sebagai pemenang, meneguhkan dirinya sebagai juara sejati. Malam itu, ketika sorot lampu sirkuit mulai meredup dan tribun perlahan kosong, nama Veda masih bergema. Di balik langit Misano yang gelap, ia berjalan pulang dengan senyum lelah namun penuh kemenangan. Ia tahu, perjalanan masih panjang menuju MotoGP, tapi satu bab penting sudah ia taklukkan. Dan cerita ditutup dengan satu kalimat yang akan selalu diingat, dari Misano, lahirlah legenda baru, seorang anak muda bernama Veda Ega, yang berani menantang dunia dan membuktikan bahwa mimpi tidak pernah mengenal batas.